Pada tahun 1315 Masehi, diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Dikarenakan beliau diangkat menjadi panglima, beliau ingin mencari musuh. Di Bogor siapa yang hebat, di Jawa Barat siapa yang hebat, dan di luar Jawa Barat siapa yang hebat. Ngasih tahulah ke bapaknya, yaitu Prabu Siliwangi. Ayah, saya diangkat menjadi orang sebagai panglima perang. Sampai saat ini belum tahu darah saya. Pengen tahu darah saya, tunjukin siapa yang paling hebat dan gagahnya, khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia atau di dunia. Seketika bapaknya gak bisa menjawab. Ayahnya tersebut, tidak ada lagi yang paling keren dan hebat yang makanya kamu diangkat menjadi panglima saat ini. Nak, kamu yang paling hebat. Gak ada lagi perang sama siapapun, gak ada yang berani ke kamu. Lagi ngobrol tersebut, tiba-tiba kedatangan kakek-kakek. Kata kakek-kakek tersebut, jangan begitu, sebab dunia bukan Indonesia doang. Kerajaan bukan di Indonesia saja. Takut pengen tahu yang hebat saat ini? Paling hebatnya sedunia beliau adanya di Mekah. Namanya siapa, kek? Namanya Sayyidina Ali. Seketika sudah ngasih tahu tersebut, hilang secara tiba-tiba kakek-kakek tersebut. Raden Kian Santang terus aja nyariin jalan ke Mekah, pengen bertemu dengan Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali kan sudah meninggal jauh. Inilah kehebatan Sayyidina Ali. Di alam barzah beliau sih bisa muncul. Raden Kian Santang nyariin jalan gimana caranya pengen ke Mekah. Dikasih tahu ilmunya, sebab Raden Kian Santang belum Islam. Bacaannya dikasih tahu. Boro-boro kita, jin juga tidak ngerti. Akhirnya dibaca bacaan tersebut. Akhirnya terbanglah dan datanglah ke Jeddah. Begitu datang ke Jeddah, tengok kanan dan tengok kiri, gak ada yang bisa ditanya. Begitu tidak ada yang bisa ditanya, kelihatan dari kejauhan kakek-kakek dikejar oleh Raden Kian Santang. Kebenaran ketemu dengan kakek-kakek tersebut dan ditanya, mirip-mirip sama yang kemarin-kemarin ada di kerajaan. Kayak seperti ini mirip. Dan Raden Kian Santang pun bertanya, kakek, kalau ini negara apa? Jawab si kakek tersebut, negara ini negara Jeddah. Kalau Jeddah ke Mekah dekat. Dan jawab si kakek tersebut, tentu saja dekat. Dan kakek tersebut bertanya, emang ada apa? Jawab Raden Kian Santang, saya ingin bertemu yang namanya Sayyidina Ali. Katanya beliau yang paling hebat. Jawab si kakek, tentu saja benar. Bisakan saya bertemu? Jawab si kakek, bukan bisa lagi. Ayo kakek antar. Nah, kalau kakek mau nganterin, saya senang luar biasa. Dan diantarlah jalan sekitar 50 meter. Kata si kakek tersebut, aduh, maaf nak, tongkat kakek ketinggalan tadi di tempat ngobrol kita. Di sebelah sana nak, coba tolong ambilin ke sini cepat. Dan Raden Kian Santang langsung lari, dan tongkat tersebut pun ada di situ. Dan langsung dicabut oleh Raden Kian Santang. Pas dicabut, ternyata sangat susah dan keras. 2 kali dicabut keras, dan 3 kali dicabut masih keras. Dan dibacakanlah mantra-mantra tersebut oleh Raden Kian Santang. Begitu dibaca, langsung diangkat tongkat tersebut. Masya Allah, bukan ke atas, tapi nambah ke bawah. Sekali lagi diangkat pakai ilmu yang luar biasa, tambah ke bawah. Ketiga kali diangkat, keluarlah darah ke bulu-bulu. Di situ Raden Kian Santang kebingungan. Si kakek datang lagi. Nak, adakah tongkatnya? Ada, kek. Lalu kenapa tidak diangkat? Gak bisa diangkat tongkat tersebut, kek. Malah tambah ke dalam. Coba sini sama kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkatlah, dan tongkat tersebut keangkatlah oleh si kakek tersebut. Masya Allah, kata Raden Kian Santang, bacaan kalimahnya kok aneh. Akhirnya beliau menanyakan, kek,
Baca bismillah ada syaratnya enggak kalau pengen manjur? Oh tentu ada. Syaratnya harus gimana kek? Syaratnya harus membaca 2 kalimat syahadat. Nanti dulu kek baca 2 kalimat syahadatnya. Yang terpenting saya bertemu dulu dengan Sayyidina Ali. Hayu kalau kamu pengen bertemu Sayyidina Ali. Diajaklah sama si kakek tersebut. Dan dalam perjalanan tersebut ada yang bertanya, Tuan Ali habis dari mana? Habis dari sana. Dan lalu si kakek tersebut melanjutkan perjalanannya. Dan di pertengahan perjalanan pun ada seseorang yang bertanya kembali, Sayyidina Ali habis dari mana? Dan jawab si kakek tersebut, saya habis dari kota sebelah. Lalu jadi bahan pertanyaan saja di dalam hati Raden Kian Santang. Kayaknya ini Sayyidina Ali. Ketiga kalinya ada orang sesalaman dan pelukan. Akhirnya Raden Kian Santang nanya ke orang yang ketiga ini, kalau ini emang siapa aslinya? Jawab orang tersebut, inilah Sayyidina Ali. Masya Allah. Dan langsung dipeluk oleh Raden Kian Santang. Bukannya bilang dari tadi kek, malu-maluin saya saja. Pantesan, itu tongkat saya angkat tidak bisa, tapi sama kakek mah bisa. Pas setelah sudah tahu itu Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali bertanya kepada Raden Kian Santang, kamu kan di Indonesia pengen nyari yang hebat dan pengen berperang. Tidak kek, gimana mau berperang? Ngangkat tongkatnya saja, saya sudah tidak kuat. Wali Allah, kekasih Allah, tidak perlu berantem ataupun berperang. Kalau pengen berdakwah, cukup ngerupa-rupa saja, gak perlu berantem ataupun berperang. Akhirnya dipeluklah Raden Kian Santang oleh Sayyidina Ali. Lalu Raden Kian Santang meminta kalimat bismillah yang tadi. Kata Sayyidina Ali, tentu saja bisa saya kasih, asal baca 2 kalimat syahadat terlebih dahulu syaratnya. Sekarang saya mau baca 2 kalimat syahadat tersebut. Dan dibacakanlah 2 kalimat syahadat tersebut oleh Raden Kian Santang. Bacalah bismillah dan bacalah kalimat ini. Bismillahnya dibaca 9 kali, jangan napas, lalu ditambahkan bacaan kalimat ini. Silakan dibaca dan langsung berangkatlah ke Indonesia. Dan dibacakanlah oleh Raden Kian Santang sesuai perintah Sayyidina Ali. Lalu seketika itu pun Raden Kian Santang menghilang dan datanglah ke Bogor. Di situ menghadap ke ayahnya, bahwa saya selama ini tidak ada di kerajaan. Saya nantangin Sayyidina Ali. Yang hebatnya itu ternyata bukan sembarangan hebat. Lalu Raden Kian Santang ngasih tahu bahwa dirinya sudah masuk Islam. Dan emosilah Prabu Siliwangi. Akhirnya Prabu Siliwangi pergi. Meskipun pergi, Raden Kian Santang tetap terus berdakwah. Dan di perjalanan dakwah tersebut, ada seseorang yang bertanya kepada Raden Kian Santang, Raden, kalau Islam mah biasanya disunat. Dan kata Raden Kian Santang, beliau ingat bahwa saya juga kemarin disunat oleh Sayyidina Ali. Dan sekarang giliran kamu yang saya sunat. Lalu disunatlah oleh Raden Kian Santang. Pas disunat, ternyata dipotong semua, tidak disisakan sedikit pun. Dan disitu langsung pingsan meninggal dunia. Maka pas di daerah yang disunatin tersebut namanya Desa Islam Salam dan atau Islam Nunggal. Disitulah Raden Kian Santang ke Mekah lagi, pengen bertemu dengan Sayyidina Ali, lantaran yang disunatnya meninggal. Raden Kian Santang bertanya kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, maaf, kok kalau Sayyidina Ali yang nyunat, kok tidak meninggal? Tapi kenapa kalau saya yang nyunat, orang tersebut meninggal? Lalu Sayyidina Ali bertanya kepada Raden Kian Santang, emang gimana cara nyunatinya? Dan dijawab oleh Raden Kian Santang, saya habiskan semuanya, tidak saya sisakan sedikit pun. Maka dikasih tahulah caranya oleh Sayyidina Ali. Dan akhirnya Raden Kian Santang langsung terbang lagi ke Indonesia. Dan ada orang disunat lagi oleh Raden Kian Santang.
Singkat cerita, akhirnya inilah sejarah disunat. Di samping itu Prabu Kian Santang kesana lagi, berguru nyunatin dan juga berguru keislaman. Beliau di sana diganti namanya, yang tadinya Raden Kian Santang kini diganti oleh Sayyidina Ali menjadi Sunan Rohmat.